Ya, selamat datang di channel gue Green Wombat. Pada video kali ini, sebetulnya videonya disupport oleh ASCII Animation Studio. Jadi nggak cuma gue sendiri. Terus nanti pokoknya kredit scene-nya nanti kalian lihat sendirilah siapanya gitu kan. Tapi gue cuma sebagai pembawanya doang di channel gue di Green Wombat. Bahasannya pada singkatnya bahasan ini tentang izin Paytrend yang dicabut oleh OJK. Ya, beritanya sih baru kemarin sekitar, gue nggak tahu ya launchingnya video ini kapan. Gue berusaha sih launchingnya tanggal 17 bulan 5 tahun 2024, tapi gue nggak tahu, tergantung video editor dan lain sebagainya gitu kan. Jadi semoga sih masih hangat lah beritanya. Karena ini video edukasi juga. Jadi secara singkat ini akan membahas tentang izin Paytrend yang dicabut oleh OJK dengan beberapa masalah, dan banyak sekali sebetulnya masalahnya gitu kan. Jadi mungkin kita mulai dari apa itu Paytrend atau PT apa sih itu. Jadi secara singkat Paytrend itu apa ya, semacam perusahaan untuk manajemen investasi syariah lah gitu, dan mereka mengklaim bahwa mereka adalah perusahaan manajemen investasi syariah pertama di Indonesia yang didirikan oleh Ustadz Yusuf Mansur di bawah nama PT Paytrend Asset Management atau disingkatnya PAM. Ya, Paytrend sendiri udah berdiri dari 24 Oktober 2017 dan sudah ada izin OJK-nya waktu itu ya, tentang perizinan pemberian izin usaha perusahaan yang berbasis syariah lah, yang kayak gitu-gitulah. Jadi itu udah dulu sih udah ada izinnya. Jadi makanya beritanya ini pencabutan izinnya. Jadi sebelumnya tuh memang sudah ada izinnya gitu. Nah, singkatnya sih kayak gitu ya kan. Terus kemudian ada beberapa masalah segala macam bla 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 bla, dan mungkin gue bakal kasih beberapa runutan masalahnya ya. Yang pertama itu masalah pada Februari tahun 2022 ya, 12 orang menggugat 98,7 triliun atas tuduhan uang prestasi kepada Yusuf Mansur ya. Jadi itu tahun 2022 ya, bulan Februari. Ada 12 orang yang menuntut sekitar 98,7 triliun ya. Nah, kemudian kuasa hukum atau tim legal dari Yusuf Mansur itu mengatakan bahwa tidak pernah melakukan hal tersebut gitu kan, dan bertikat memiliki etikat baik gitu, dan atau misalnya dia pokoknya dia mengelak dari tuduhan-tuduhan tersebut. Jadi nggak ada uang prestasi atau apapun yang dituduhkan oleh kepada Yusuf Mansur ataupun PT Paytrend. Nah, kemudian bulan Mei 2022 ini ramai juga ya, ada karyawan yang menggugat Yusuf Mansur karena upah selama 20 bulan belum dibayarkan. Nah, jadi ini karyawan Paytrend ya, yang selama 20 bulan belum dibayarkan. Kemudian pada April 2022 Yusuf Mansur menghebohkan masyarakat karena aksi marah-marahnya di media sosial. Mungkin apa namanya, yang udah terkenal ya, yang bilang kayak dari mana duitnya gitu sambil apa. Dan kenapa sih sampai emosi itu? Karena memang saat itu dan memang karena waktu itu suasananya masih COVID ya, jadi lagi nge-zoom gitu kan, apa Google Meet, gue nggak tahu, pokoknya meeting online ya kan, dan mereka sedang kesulitan mencari dana 1 triliun untuk Paytrend gitu. Gua nggak tahu titik baliknya itu dari mana 1 triliun itu untuk apa dan lain sebagainya, tapi intinya membahas tentang uang 1 triliun dan mereka kesulitan mendapatkan dana 1 triliun gitu. Jadi udah banyak kontroversinya ya. Kemudian Yusuf Mansur ini berusaha menjual saham Paytrend dari tahun 2022 dan sampai sekarang tidak berhasil, entah itu menjual saham ataupun mencari investor, pada intinya ke arah sana, dan dia tidak berhasil ya. Kemudian dalam pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan OJK menetapkan sanksi administratif. Jadi bukan sanksi yang gimana-gimana, tapi sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha gitu, pencabutan izin usaha perusahaan ya. Efek dari ya itu tadi ya, banyak kasusnya dan lain sebagainya gitu. Dan memang kebetulan kalau kita bicara di media sosial, ada beberapa dari komunitas atau dari forum yang mencoba membenahi, bahkan membongkar gitu ya, seperti masyarakat anti ponzi dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi mereka yang membuka hal-hal tersebut, gak cuma MAP ya, banyak sekali masyarakat di luar sana yang membahas tentang Paytrend ini gitu. Dan akhirnya dengan support dan dengan penyelidikan dari OJK ya, menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha gitu. Alasannya karena Paytrend terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan ya, tentang perizinan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi
Jadi ada apa namanya, terbukti pelanggaran-pelanggaran atau yang memang secara hukum itu sudah seharusnya tidak boleh dilakukan. Yang pertama adalah kantor tidak ditemukan. Jadi kantor-kantor utamanya PT Paytrade ini tidak ditemukan. Gitu. Jadi mungkin kalau misalnya bingung kenapa bisa tidak ditemukan, karena waktu pembuatan PT itu awalnya biasanya ada perizinannya dari mana segala macam. Secara singkatnya gini, saat kita melakukan pembuatan perseroan terbatas, ya mereka akan menanyakan pada kita alamat perusahaan kita di mana, dan alamat perusahaan itu bisa di apa namanya, wilayah-wilayah tertentu. Dan kadang ya untuk pembangunan awal PT itu ada yang pakai rumah sendiri, ada yang pakai ruko, ada yang pakai segala macam gitu. Kayak misalnya contoh, gua pakai buat GRT itu ruko, nah, dan ruko gua ngontrak ya, jadi itu bukan ruko yang gua beli, bukan ruko punya gua ya, yang punya namanya Pak Win. Nah jadi beda gitu. Sebenarnya nggak penting juga sih lu tahu rumah yang punya siapa gitu, tapi itu. Nah tapi mungkin selama berjalannya apa namanya, selama berjalannya perusahaan tersebut, perusahaan itu bisa pindah. Kayak contoh GRT itu udah dari 2021 sekarang 2024, dan ada kemungkinan GRT sendiri akan pindah ke Prudadi atau yang lain sebagainya gitu kan, tergantung dengan kondisi yang ada gitu. Nah itu yang menyebabkan kenapa waktu di awal ini PT-nya itu pernah ditemukan ada alamatnya, dan mungkin saja selanjutnya jadi tidak ada gitu, tidak ditemukan alamat kantornya. Ya. Yang kedua, tidak memiliki pegawai untuk menjalani fungsi-fungsi manajer investasi. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya itu, jadi kalau perusahaan itu punya strukturnya, ya dia ada strukturnya, ya, dan struktur ini yang wajib gitu, kayak dia punya kewajiban untuk menjalankan perusahaan-perusahaan, entah untuk treasurer, entah untuk menjalankan manajemen internal atau fungsi lain ya yang berkaitan dengan tugas dari PT itu sendiri. Misalnya PT-nya produksi di barang apa, dia head of apa, ya kan, atau mungkin tim legal, berarti dia ada head of legalnya dan lain sebagainya, gitu, atau HR, ya dan lain sebagainya, gitu. Dia tidak memiliki pegawai untuk menjalankan fungsi-fungsi dari tugasnya PT tersebut, yaitu manajer investasi, yang manajerial dalam investasi. Gitu. Terus kemudian tidak dapat memenuhi perintah tindakan tertentu. Nah, maksudnya apa perintah tindakan tertentu ini? Kayak mereka mungkin dapat panggilan ya untuk memenuhi tugas apa, perintah apa gitu kan dari OJK gitu kan. Nah ini lengkapnya teknisnya mungkin orang OJK yang bisa berkomentar dan lain sebagainya, tapi pada intinya selalu ada pemeriksaan. Jadi saat-saat ada pemeriksaan itu nanti kayak dikasih perintah untuk apa, misalnya memenuhi administratifnya bagaimana, pembukuannya bagaimana dan lain sebagainya. Mereka tidak bisa memenuhi permintaan-permintaan tersebut. Lalu kemudian tidak memenuhi komposisi minimum direksi dan dewan komisaris. Jadi untuk pembangunan sebuah PT, ya ini singkatnya, pembangunan sebuah PT itu minimal 2 orang ya. Untuk jajaran direksinya itu 1 orang direktur, yang satunya adalah komisaris. Jadi itu minimal gitu. Atau misalnya kalau misalnya gue mau kasih contoh pada ASCII Animation Studio gitu, direksinya ada 2 dan 2 komisarisnya gitu. Jadi itu 2 orang, dua orang yang terpisah, 2 individu yang terpisah itu udah pastinya gitu. Jadi nggak bisa lu jadi direktur dan lu nggak bisa juga jadi sekaligus jadi komisaris, yang lu harus pilih satu-satu gitu, kayak gitu. Nah kemudian tidak memiliki komisaris independen. Nah apa sih maksudnya tidak memiliki komisaris independen? Jadi secara singkat, tugas komisaris adalah orang yang mengawasi jalannya perusahaan tersebut. Jadi perusahaan yang gue pegang ini dia kurang apa, misalnya kurang pembukuannya atau mungkin BPJSTK-nya lah dan lain sebagainya lah, atau mungkin targetnya kurang lah dan segala macam gitu. Jadi direksi itu orang yang menjalankan perusahaan, dia yang bertugas memberikan perintah, terus apa namanya, alurnya itu dari mereka. Jadi salah satu upper management levelnya lah ya. Jadi upper management level yang memberikan instruksi-instruksi kepada tiap divisi. Nah komisaris ini dia yang mengawasi gitu. Jadi kayak apakah kita over budget kah gitu kan, atau targetnya sudah sesuai kah, performanya bagaimana kah. Memang biasanya akan dibantu sama HR atau dan lain sebagainya. Mereka biasanya minta ya udah mana standar KPI lu gitu kan, segala macam yang kayak gitu gitulah. Jadi biasa komunikasinya seperti itu gitu. Nah ini tidak memiliki komisaris independen gitu. Dan kenapa memang komisaris itu harus independen? Karena kalau komisaris itu tidak independen, ya kan dia berpotensi merugikan karyawan atau direktur yang sahamnya lebih kecil, atau komisaris yang bagi hasilnya lebih kecil gitu. Jadi rawan ada namanya manipulasi data yang seperti itu gitu. Terus kemudian ada lagi tidak memenuhi persyaratan fungsi-fungsi manajer investasi. Nah ini udah jelas ya. Jadi mereka tidak bisa memberikan bukti ya, atau persyaratan fungsi-fungsi manajer investasi, kayak manajer investasi itu harus bisa begini. Mungkin kalau misalnya simpelnya lu bikin produk makanan gitu, lu harus bisa bikin makanan itu gitu. Jadi lu jangan sampai lu bikin makanan lu bikin pabrik
PT roti apa gitu, dia produksi roti tapi lu gak bisa bikin roti gitu, simpelnya seperti itu ya kan. Terus kemudian tidak memenuhi kecukupan minimum modal kerja bersih disesuaikan atau MKBD ya, yang dipersyaratkan. Jadi kalau misalnya kita bikin PT itu ada minimum modalnya, jadi kayak minimum modal berjalannya sekian, laporannya sekian, segala macamnya sekian, keuntungannya sekian gitu kan. Bahkan nanti buat beberapa PT yang sudah cukup besar kayak dia, kalau nggak salah tuh minimal pendapatan bersih itu 1 miliar setiap bulannya selama 5 tahun kalau nggak salah dia buat IPO, atau gue lupa syaratnya apa, nanti lu bisa cari sendiri di Google buat lengkapnya. Jadi ada syarat-syaratnya, dan bahkan buat bare minimum as a company sebagai PT pun dia ada syarat minimumnya gitu. Jadi ada modal kerja bersihnya gitu kan yang sudah disesuaikan gitu. Apakah dia ternyata pilot kah atau gimana, itu ada ini. Makanya kalau kita bikin PT tuh nanti notarisnya pasti tanya modalnya mau berapa gitu, minimum 500-600, gue lupa aturan berapa, tapi sekitaran minimum itu 500-600 jutaan, atau mungkin sekarang udah naik ya, gue nggak tahu gitu. Nah terus kemudian terakhir ini tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan kepada otoritas jasa keuangan sejak periode pelaporan Oktober 2022. Jadi sejak Oktober 2022 dan sekarang 2024 bulan Mei itu tidak ada pelaporan keuangan. Ya, jadi pelaporannya itu maksudnya gimana sih? Jadi PT secara general itu setiap bulan itu harusnya ada laporan SPT bulanan. Ya, SPT bulanan ini ke kantor pajak. Tapi kalau misalnya lu membuat PT yang berbasis ya tadi ya manajer investasi, ya dia harus diawasi oleh OJK. Jadi mereka harus melaporkan kegiatan keuangannya perusahaan mereka itu, keluar masuknya uang itu berapa, antara ada pinjaman ke segala macam gitu. Itu tiap bulan, jadi mirip kayak SPT, tapi mereka juga harus lapor SPT bulanan gitu, jadi beda gitu. Nah, jadi dari poin-poin yang ada itu tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berapa sih? Ya sekitar 8 ya, 8 poin, atau bahkan 9 ya. Ya pokoknya itu, lalu mungkin nanti editor gue lah yang edit ada berapa ya. Dari hal-hal yang terjadi itu gitu ya, dengan pencabutan izin dengan hal-hal yang terjadi itu akhirnya terjadilah pencabutan izin perusahaan ya, perusahaan efek sebagai manajer investasi syariah tersebut. Jadi artinya Paytrend ya, sekarang ini Paytrend ini punya 4 tanggung jawab ya sekarang. Yang pertama, bukan 4 tanggung jawab, tapi 4 hal yang harus dilakukan oleh Paytrend. Yang pertama adalah dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan atau manajer investasi syariah. Jadi baik yang syariahnya atau bukannya, mereka tidak boleh melakukan hal tersebut. Yang kedua, diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah dalam kegiatan usaha sebagai manajer investasi kalau ada. Jadi kalau misalnya masih ada kontrak dengan nasabahnya dan lain sebagainya, ya itu harus diwajibkan diselesaikan dulu. Itu entah piutang lah, entah hutang kan, entah pembagian dividen kan, dan lain sebagainya. Ya. Itu 3 ya sekarang udah, bukan 4, berarti 5 ya, sorry gue kurang tadi, 5 poin ya. Yang ketiga, diwajibkan menyelesaikan seluruh kewajiban kepada otoritas jasa keuangan melalui sistem informasi penerimaan otoritas jasa keuangan jika ada. Nah tadi udah jelas ya, dari Oktober 2022 sampai 2024 ini belum ada laporan, jadi itu harus diselesaikan semuanya. Nah, yang keempat, diwajibkan melakukan pembubaran perusahaan efektif paling lambat 180 hari setelah surat keputusan ini ditetapkan, sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat 1 dan ayat 2 peraturan otoritas jasa keuangan nomor 3/POJK.04/2021 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Ya, jadi dalam waktu 3 bulan ya, plus minus, 3 bulan, 180 gitu, 3 berapa? Matematika gue jelek, 6 bulan, sorry. Ya dalam waktu plus minus sekitar 6 bulan ya, mereka harus secara efektif membubarkan PT Paytrend itu. Dan terakhir, nah ini yang gue lupa tadi, dilarang menggunakan nama dan logo perseroan untuk tujuan dan kegiatan apapun selain untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembubaran perseroan terbatas. Jadi lo nggak boleh nyari nasabah lagi dan lain sebagainya, nggak boleh, kecuali untuk keperluan pembubaran perseroan terbatas. Itu yang kelima ya, gitu. Nah, kira-kira apa sih tanggapan Ustadz Yusuf Mansur
Ya, Yusuf Mansur memastikan bahwa tidak ada uang nasabah yang masih tertahan di Paytrade, atau ya pada intinya saya kuat kalimatnya, tidak ada uang orang yang masih terhutang sebagai uang investasi masyarakat. Tidak ada. Bisa ditanyakan ke OJK. Itu kata dia. Ya, ini dikonfirmasi oleh Kompas. Ya, bisa cek sendiri bla bla bla. Ini hari Selasa tanggal 14 Mei kemarin. Ya. Jadi menurutnya selama ini pihaknya telah memberikan perjuangan terbaik dan maksimal untuk keberlangsungan Paytrade. Perjuangan itu sudah dilakukan sejak tahun 2012 hingga 2018, ya, jadi udah lama banget sebelum akhirnya OJK mencabut izin usaha Paytrade tersebut. Gitu. Nah, kita bahas tentang kontroversi lainnya ya, kontroversi lainnya. Nah, sebetulnya kalau misalnya tadi gue sebutkan ada beberapa kontroversinya tahun sekian, sebetulnya itu nggak cuma satu ya, ini ada 6 total ya. Oke, yang pertama adalah menggalang sedekah umat. Pada tahun 2013 Yusuf Mansur menggagas konsep investasi sekaligus sedekah atau dikenal dengan patungan usaha. Meskipun pada awalnya kegiatan ini hanya bersifat sedekah biasa, ya sedekah kayak sedekah biasa gitu. Namun karena banyak jamaah yang berpartisipasi, akhirnya Yusuf membuat rekening bersama dan membuat sebuah usaha. Namun usaha yang dijalankan ini tidak memiliki kejelasan atau legalitas, sehingga Menteri BUMN saat itu Dahlan Iskan, Bapak Dahlan Iskan meminta Bapak Yusuf Mansur, Ustadz Yusuf Mansur untuk menghentikan kegiatan sedekah umat ini. Jadi sebetulnya gue mewajarkan ya kalau misalnya ada orang yang memang apalagi public figure ya, yang dia tidak menceburkan diri ke ke bisnis atau keuangan atau hal yang berbau hukum, jadi 3 itu, dan dia akhirnya terjebak di sini. Cuman memang gue jujur aja menyayangkan kenapa tidak dipelajari dulu. Jadi pada intinya orang itu gak bisa sembarangan menggalang dana ya, kalau dananya itu jumlahnya besar, apalagi sampai miliaran. Jadi karena rawan sekali penipuan. Jadi bukan gue bilang Ustadz Yusuf Mansur itu melakukan penipuan pada tahun 2013, bukan. Tapi memang secara undang-undang. Jadi dalam hal ini ya negosiasinya dan lain sebagainya ini masih bersifat musyawarah. Jadi masih komunikasi baik dan lain sebagainya gitu kan. Dan waktu itu memang Menteri BUMN Bapak Dahlan Iskan yang langsung meminta untuk menghentikan kegiatan sedekah umat itu. Gitu. Dan kemudian ada lagi pada tahun 2013, ya ini adalah One Prestasi investasi hotel dan apartemen. Ya, di tahun 2013 juga. Jadi Yusuf Mansur menjanjikan keuntungan kepada investor sebesar 8% per tahun dari investasi properti berupa hotel, apartemen di sekitar kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, khusus untuk jamaah haji. Ya. Jadi kasusnya ini udah lama ya, kasusnya tahun 2013. Ini kontroversinya tahun 2013 ya. Gue nggak bakal bicara banyak detail soal ini gitu, karena balik lagi yang disebut dengan One Prestasi ini kan perlu ada pembuktian lah dan lain sebagainya, dan mungkin gue nggak bakal banyak menyerang personal ya di sini, karena ya hukumnya sudah berjalan, entah terbukti atau enggak itu kalian bisa cek sendiri ya. Jadi yang gue tahu adalah Yusuf Mansurnya ada gitu sekarang gitu, jadi silakan dinilai sendiri gitu. Kemudian pada tahun 2020 Yusuf Mansur dituduh melakukan penggelapan dana investor dan kelalaian kontrak dan didakwa sebesar 5M. Pada akhirnya Yusuf Mansur dinyatakan bebas. Jadi sempat ada tuntutan waktu itu tahun 2020 ya, penggelapan dana ya, dana investor total itu adalah 5 miliar gitu, dan tapi pada akhirnya dinyatakan bebas. Jadi tuduhannya antara tidak terbukti atau kurang kuat dan lain sebagainya. Pada intinya ya tadi balik lagi seperti poin 2, Ustadz Yusuf Mansur dinyatakan bebas. Nah, kemudian nomor 4 adalah One Prestasi program tabungan tanah. Ya, Yusuf Mansur menjanjikan investor akan menerima tanah seluas 1 meter persegi atas investasi yang ditawarkan kepada TKW di Hong Kong. Ya, jadi ada banyak sekali ya janji-janji yang dilemparkan oleh Bapak Ustadz Yusuf Mansur ini dari sejak tahun 2012 hingga sekarang 2024 ya, PT Paytrade ini dinyatakan bubar ya. Dan yang nomor 5 adalah di akhir 2022 Yusuf Mansur lagi-lagi digugat atas perbuatan melawan hukum, dan penggugat menuntut Yusuf Mansur membayarkan 506 juta 156.390 rupiah
Jadi ada gugatan lagi, tapi ada tapinya. Majelis hakim saat itu menyatakan bahwa gugatan tidak diterima, ya. Jadi itu banyak gugatannya, dan terakhir adalah Wan Prestasi Batubara pada Juni tahun 2022. Yusuf Mansur digeruduk oleh 30 jemaah masjid yang menagih hasil investasi batubara. Investasi ini dimulai pada akhir 2009, namun setelah 14 tahun berjalan tidak ada hasil investasi yang diterima oleh investor, dan Yusuf Mansur tidak mengakui hal ini, gitu. Oke, jadi ada banyak banget ya. Oh, ternyata ada lagi pas gue scroll materinya. Jadi bukan 6 ya, tapi ada 9. Oke. Ya, banyak juga ya ternyata. Oke, nomor 7 ya. Dapat uang sedekah dari terduga koruptor. Yusuf Mansur menerima uang sekitar 926 juta atau hampir 1 miliar dari seorang yang namanya terseret sebagai terduga pelaku korupsi asuransi Asabri. Dan terus nomor 8 adalah kontroversi kripto sebagai mata uang. Ya, Ustadz Yusuf Mansur mengatakan bahwa kripto sebagai aset terbuka berpeluang untuk tidak haram digunakan sebagai mata uang di Indonesia. Di sisi lain, MUI mengharapkan penggunaan kripto sebagai mata uang dan tidak sah di perdagangan. Ya, gue ingat sih kasus kriptonya. Tapi ya pokoknya itu, gue nggak bakal bahas soal hukum dan segala macam ya, tapi ini balik lagi cuma berita kontroversinya aja. Dan kemudian pada yang ke-9 yang terakhir adalah klaim jadi jajaran komisaris Grab. Ustadz Yusuf Mansur menyatakan bahwa dirinya sebagai jajaran komisaris, namun pihak Grab membantah pernyataan hal tersebut. Oke, lanjut. Jadi seingat gue, harusnya ada lampiran keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Ya, nanti ada nomornya, sekian, tahunnya, sekian tahun sekian, gitu kan, tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas. Terus nanti di bawahnya ada nama PT-nya. PT apa. Kalau Grab berarti PT Grab apa, gue nggak tahu. Ya, terus nanti ada poin nomor 1 modal dasar, ya kan, nomor 2 modal yang ditempatkan berapa, gitu kan. Terus yang nomor 3 susunan pemegang saham dan dewan komisaris dan direksi. Nomor 1 siapa direktur, jabatannya, ya kan, jumlah lembar saham sekian, totalnya berarti kalau dirupiahkan sekian. Terus nanti ada nama lagi, berarti kalau dia Ustadz Yusuf Mansur berarti namanya Yusuf Mansur, siapa namanya aslinya, ya kan, jabatannya komisaris, gitu. Jadi harusnya kayak gitu. Dan itu nggak bisa asal klaim sih, harusnya nggak bisa asal klaim, karena suratnya ini nanti ditandatangan kalau ditandatangan sama orang dari Dirjen Administrasi Hukum Umum, gitu. Jadi atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Ya, nanti siapa yang menjabatnya, nanti ada nomornya, bla bla bla. Terus nanti ada tanggalnya juga, tanggal percetakannya berapa suratnya, gitu kan. Terus nanti ada daftar perseroannya nomor berapa, tahun berapanya, segala macam. Jadi harusnya kayak gitu. Jadi itu harusnya nggak bisa diklaim. Harusnya sih nggak bisa diklaim. Ya sudah. Jadi besok kalau ada orang yang nanyain jabatannya apa, komisaris, gitu. Sebenarnya bisa aja kita minta bukti gitu. Lu komisaris apa? Gitu sih. Oke, nah sekarang gue bakal mau bahas, ini panjang juga ya bahas. Gue bakal mau bahas tentang paytrain itu sendiri ya. Paytrainnya itu sendiri sebetulnya apa ya, gue bingung ya. Jadi paytrain itu kan dia semacam kayak sistem ya, sebuah sistem yang membantu kita manusia atau individu di Indonesia ini belanja, bayar pam, bayar listrik dan lain sebagainya, kayak gitulah. Jadi kayak semacam e-money gitu sih, bukan e-money sih, tapi lebih ke m-banking ya, lebih ke m-banking gitu. Nah, persyaratannya mau panjang lah dan lain sebagainya, cuman mereka itu kayak ada sistem di belakangnya gitu. Ya, gue lihat sistem di belakang ini abaikan guling di belakang gue. Semoga nanti editor bikin muka gue kecil ya, jangan gede banget. Nah, sistem di belakang ini tuh apa sih? Sistem yang gue maksud ini kayak modelnya itu gimana ya, ajak orang gitu loh. Jadi lu kalau ngajak orang itu nanti bisa dapat sistem yang kayak begini. Kalau lu ngajak orang itu nanti lu dapat sistem yang kayak gini, gitu kan. Jadi mirip banget dengan sistem multi level marketing. Mirip ya, gue bilang mirip gitu. Gua gak pernah ngikut paytrain sih, tapi ya sistemnya sih seperti itu gitu. Jadi dengan mengajak orang dan lain sebagainya, bla 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 gitu. Nah, apakah ini masuk ke dalam Ponzi? Ya nggak bisa dibilang Ponzi kalau misalnya memang kewajiban itu sesuai.
Ya, oke, benar. Jadi gue nggak salah. Gue harus contek lagi karena ini pembahasannya tuh udah lama banget ya. Gue udah lama nggak aktif pembahasan kayak gini, jadi gue harus sedikit contek dulu. Jadi jualan mitranya itu gak cuma jualan pulsa, jualan token dan lain sebagainya, tapi mitranya itu kayak disuruh jual aplikasi, ajak orang, lu kalau pakai aplikasi gua harganya sekian, lu download ya kayak gitu-gitu ya, lu bakal dapat komisi gitu, dan nanti komisi lagi, jadi lu harus ajak orang sebanyak-banyaknya, lu harus ajak orang sebanyak-banyaknya. Nah, eh, bisa gak sih dikategorikan sebagai ponzi? Sebetulnya kalau misalnya memang barang dari dagangannya itu terbukti tidak berguna atau tidak sesuai dengan klaim-klaim mereka, itu bisa saja dikatakan ponzi. Jadi sorry untuk fansnya Roy Sakti ya, dan Sulap Merah ya, gua tidak setuju dengan kalimat kalian yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai ponzi. Jadi mohon maaf, tolong apa nama istilahnya, ketidakmampuan kalian ya untuk membuktikan kalau barang tersebut gagal, barang tersebut busuk secara hukum, itu kemudian kalian mengatakan tidak bisa dikatakan sebagai ponzi. Enggak, yang gagal adalah kalian, tolong. Jadi diingat, kegagalan itu punya kalian. Nah ini gue cuman flashback sedikit aja lah gitu ya. Jadi itu skill issue namanya ya, skill issue sendiri berarti jadi dan diwajibkan menyelesaikan uang-uang investasi yang masuk ke dalam. Jadi itu kan tidak mungkin, dibiarkan apalagi diwajibkan segala macam bla bla. Tapi memang ya, ada memangnya. Tapi memang dibutuhkan mantan sebetulnya, tapi anggota aktif. Jadi pelaporan itu harus jelas dari siapa ya. Jadi korban, yang dikatakan korban itu adalah orang yang sudah melakukan investasi ke sana. Jadi bukan konsumen. Kalau konsumen itu masuknya ILKI ya. Jadi kalau konsumen itu ILKI ya, double sih memang jatuhnya kalau misalnya dia orang apa namanya, orang yang punya kartu anggota aktifnya, berarti double ya. Nah, jadi kalau misalnya produknya busuk ya, dan dia hanya sebagai konsumen, itu masuknya ke ILKI. Tapi kalau misalnya ternyata dia sebagai reseller juga dan dia aktif dan dia punya akunnya ya, balik lagi, memang ini multi level marketing, kita nggak bisa bohong ya, dia yang bisa melaporkan keburukan sistemnya. Jadi kayak tadi ya, poin-poinnya segala macam gitu. Jadi sebenarnya simpelnya gini, PT Paytrend akhirnya dibubarkan oleh OJK ya. Bukan tidak mungkin PT Bandung Eko Sinergi Teknologi akan menyusul, bukan tidak mungkin. Makanya gue bilang ini flashback tahun 2019 2020 ya. Mungkin sebagian dari kalian subs channel gue karena ini. Dan tenang aja, bukti penelitian yang gue masih ada, sekalipun mereka sudah mengganti pil produknya itu dengan yang cair dan lain sebagainya, it doesn't even matter. Karena dalam penelitiannya itu jelas dilakukan tahun berapa sampai dilakukan penarikan barangnya dan lain sebagainya. It doesn't even matter. Jadi ini sebetulnya tinggal nunggu waktunya ada yang melakukan pelaporan. Dan gue sih dengan tangan terbuka, kalau misalnya ada yang mau melaporkan, dengan senang hati gue bantu melaporkan. Jadi tolong jangan disamakan gue sama Sulap Merah, dan gue yakin dia juga gak mau disamakan sama gue ya. Gue juga gak mau gitu, karena gue sih buat gue agak lucu aja sih, skill issue namanya ya. Sudah, kalau mereka yang tidak sanggup ya sudah, bukan berarti tidak bisa, karena secara hukum jelas. Itu paling sekian pembahasan dari gue tentang PT Paytrend, PT PAM ini. Mungkin kita akan berjumpa di bahasan lainnya. Sekian dari gue. Materinya dibuat oleh Haifa Rahmaniah Humairah. Tadi tambahannya dari gue tadi agak sedikit. Jadi editornya dari tim Aski Animation Studio.
Ya paling itu aja dari gue, sekian, terima kasih, semoga berguna.